Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan untuk pengumuman acara sepanjang minggu ke depan, kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. Makluman kepada kita semua, semasa kita bersama-sama mendengarkan pengumuman pada pagi ini, persembahan yaitu pemberian kasih akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap super K. Dan personal in charge atau ketua rumah akan menjalankan peranan Anda di rumah masing-masing. Nah, bagi yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer melalui akaun MyBank IFCF Eklesia Berhad. Mari kita sama-sama perhatikan pengumuman untuk acara sepanjang minggu ke hadapan. Pada 7 hingga 9 September bersamaan hari Isnin sehingga Rabu akan diadakan training secara online melalui aplikasi Zoom. Dan pada 10 September bersamaan hari Kamis, IFCF-K akan tetap berjalan pada jam 7.30 malam dan sebarang makluman sila hubungi ketua K masing-masing. Nah, begitu juga pada 11 September bersamaan hari Jumaat, IFCF Pray akan tetap berjalan sesuai ketetapan dari gereja masing-masing. Dan pada 13 September bersamaan hari Ahad, kita masih melakukan ibadah secara online pada jam 10 pagi. Sekian saja pengumuman untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Haleluya, shalom dan selamat pagi semuanya. Happy Sunday buat kita semua. Sekali lagi kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, amin. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Saja kita berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Bapa tidak pernah berhenti menjamah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi harinya Tuhan kami mempersiapkan seluruh hati kami ya Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada ya Bapa. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian dan sembah. Sebab Kau Tuhan yang maha besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi harinya Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari Tuhan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan rasa syukur kita buat kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan. Bersama-Mu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu berada dekat-Mu, bersujud di kaki-Mu. Mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru, Yesus, Yesus, terindah bagiku. Oh, hanya bagi
kakimu mulutku menyembahmu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Hey, yeah. Tiada selain daripada Engkau ya Tuhan yang dapat menggantikan-Mu ya Bapa, yang selalu berkarya dengan dahsyat di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, bersujud di kaki-Mu mulutku, menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ya Tuhan, kami membawa segala hati kami ya Bapa, dengan sikap bersujud kami ya Tuhan, melihat pada pengagungan-Mu ya Bapa, yang dahsyat perbuatan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang suci, darah-Mu yang tercurah, menembus segala dosa kami, sehingga itu menjadi pertukaran yang mulia dalam kehidupan kami. Kami datang padamu ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah.
ku tersungkur dan sembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembahmu. Syurga bumi menyembahmu. Segala puji bagi namamu, hanya bagi namamu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembahmu. Haleluya, Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hanya bagi namamu, Kau ku percaya. Segala puji bagi namamu Tuhan, yang layak menerima segala pujian. Kami berserah, kami berserah.
Terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu ya Bapa, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh tidak terbatas ya Tuhan kekuasaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala karya yang Kau berikan bagi hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan, dengan iman kita menyatakan deklarasi. Kita angkat Alkitab kita nyatakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk semua jemaat Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Pagi hari ini kita sangat mengucap syukur karena sekali lagi kita boleh bertemu dalam ibadah Super Sunday secara online. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita buka hati kita untuk menerima lawatan dan jemahan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita juga sangat mengucap syukur karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari gereja kita, yaitu Pastor Raymond Maxwell Joto Raharjo, Senior Pastor IFJF Surabaya. Mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Pasti Anda diberkati dan dikuatkan. Shalom, salam damai sejahtera buat Anda semua di IFJF Kinabalu. Senang sekali saya, Pastor Raymond Joto Raharjo dari IFJF Surabaya, boleh bersama-sama dengan Anda, Pastor Siten dan seluruh jemaat yang ada. Dan hari ini kita punya tema spesial, yaitu God's Game Plan. Apa itu? How do we win a game that has no end? Itu adalah pertanyaan dalam satu buku, judulnya Infinite Game, dikarang oleh Simon Sinek. Nah, buku ini dia mengutip pernyataan dari seorang yang namanya Jim Carrey mengenai bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya finite game, suatu permainan yang terbatas, tapi juga ada yang disebut dengan infinite games. Nah, infinite games ini sesuatu permainan atau game, perlombaan yang tidak terbatas. Bedanya apa? Kalau dalam permainan atau game yang terbatas, finite games, dia katakan pemainnya sudah pemain terkenal, tertentu. Dan cara mainnya, aturan mainnya, semuanya sudah ditentukan secara fix. Cara menangnya, bagaimana dia kalah, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur, dan yang bisa terlibat di sana adalah orang-orang tertentu. Nah, dia katakan itu namanya games yang terbatas. Tapi ada juga satu hal yang dia sebutkan sebagai infinite games. Dikatakan pemain datang dan pergi. Aturan terus berubah, bahkan permainan tidak pernah akan berakhir dan tidak ada yang menang atau kalah. Karena tujuannya adalah supaya Anda terus bisa bermain selama mungkin. Tujuan dari pertandingan yang terbatas atau finite games adalah supaya ada yang menang atau ada yang kalah. Kalau infinite games, dikatakan tujuannya adalah supaya kita terus bisa bermain sampai generasi pada generasi. Welcome untuk bulan September, konon katanya ini adalah bulan September yang ceria. Dan kita di IFJF punya satu tema secara spesifik, God's Game Plan. Nah, kenapa kok saya tadi sempat kutip perkataan dari Simon Sinek dari bukunya di sana? Bukan berarti kita akan membahas buku itu, tentunya kita akan membahas dari firman Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara mengenai God's wisdom, ketika kita bicara mengenai God's purpose, atau kita berbicara mengenai God's plan di dalam kehidupan kita,
Pernahkah selalu kita bertanya, sebenarnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan itu apa ya? Dan kita terus mencari, dan kita coba pakai otak kita yang terbatas ini untuk mengerti Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan kita seringkali kita bertanya-tanya dan kita nggak akan mau melangkah sampai kita tahu sejelas-jelasnya. Dan seringkali juga kita berpikir bahwa tujuan, purpose, God's plan itu seperti sesuatu yang kita harus capai. Dan kalau kita nggak mencapai itu, kita belum sampai di sana. Kita jadikan itu tujuan. Tapi tahukah Anda dalam God's game plan, tujuan kita adalah kekekalan. Kita hidup nggak hanya untuk di dunia ini, sehingga menang kalah tidak ditentukan oleh pikiran manusia. Bahkan sukses ataupun kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Karena fokusnya adalah bagaimana dalam kita hidup ini, kita bisa mengejar sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang kita bisa melihat. Makanya sebelum tema ini, bulan September, di bulan yang lalu, Juli dan Agustus, saya begitu banyak membahas dari kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Saya kira saya ingin memberkati setiap kita dengan wisdom. Saya kasih voice note hampir setiap hari selama bulan Juli dan Agustus. Tapi tahukah Anda, saya sendiri pun diberkati dan itu reshape our values, my own values. Sehingga kita bisa refocus apa yang penting, bahwa hidup ini bukan soal menang kalah dan apa yang dilihat orang. Dan kadang-kadang kita menilai permainan Tuhan itu dari kacamata manusia. Sehingga seumur hidup kita salah dalam pencarian kita. Makanya kita perlu tahu bahwa kalau kita mau God's game plan, Tuhan itu sudah menaruh rencananya. Efesus 2 ayat 10. Mengatakan karena kita ini buatan Allah. Ini tema yang saya suka pakai selalu. Ayat Efesus 2 ayat 10 ini tentang rencana Allah. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Can you imagine? Tuhan itu sudah menciptakan kita dan Dia melakukan pekerjaan kita. Pertama, Tuhan menciptakan kita. Makanya kita perlu hidup dalam takut akan Tuhan. Karena Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang menciptakan kita. Kemudian karena dosa, kehidupan kita menyimpang. Tapi ingat, Tuhan menebus kita kembali. Kita semua recreated di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi tolak ukurnya bukan our own plan. Seringkali kita kayak gitu. Kita menilai apa yang kekal itu dari sudut pandang manusia. Makanya kita mengatakan, kok aku belum mencapai-capai ya tujuan Tuhan. Saya mengatakan sama seperti Tuhan ketika di Pengkhotbah pasal 3 selalu mengatakan, Dia, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Purpose dalam kehidupan kita bukan tujuan akhir, tapi di tiap season di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita hidup untuk sesuatu yang kekal. Dia mau, Tuhan Yesus mau kita hidup di dalamnya. Amen. Makanya kita nggak bisa melihat Tuhan itu dari kacamata manusia yang sempit dan terbatas ini untuk memahami seluruh rencana Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan punya plan. Dan itu bukan hak kita untuk menentukan plannya. Itu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan nggak membicarakan itu sekaligus di depan. Saya pikir-pikir kenapa ya? Nggak ada salahnya sebenarnya kita untuk mengetahui. Tapi saya mengatakan supaya apa? Tuhan seringkali nggak memberitahukan segala sesuatu di depan. Supaya kita terus bergantung pada Tuhan. Makanya di akhir bulan lalu, Pastor Seva minggu lalu mengatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata yang dapat didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dan dia mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan, when all been heard, the end of the matter is fear God, worship Him with all filled reverence, knowing that He is Almighty God. Dia Allah yang penuh kasih, tapi Dia Allah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Makanya hadirilah, hampirilah Dia dengan takut. Rasa takut ini bukan berarti kita ketakutan, tapi kita memiliki respect, kita memiliki hormat, dan kita berpegang pada perintahnya. Karena di dalam perintah Tuhan, di dalam firman Tuhan, itu terletak setiap rencana Tuhan. Di dalam God's game plan, Tuhan sudah taruh
rencananya dalam setiap kehidupan kita. Masalahnya Tuhan reveal itu tidak sekaligus. Karena Tuhan mau kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Supaya kita terus takut akan Tuhan dan kita bertumbuh dewasa seiring dengan ketaatan kita. Semakin kita taat, semakin kita dekat dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan, plan di dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kita menjadi dewasa dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Jadi ada kalanya kita bisa enjoy kehidupan kita merasa win, tapi ada kalanya kita harus belajar dan kita harus mengevaluasi values kita dari sudut pandang kekekalan. Makanya 2 ayat firman Tuhan ini penting banget menjadi pegangan kita selama bulan September ini. Dan by the way, di akhir bulan kita akan sudah mulai series kita untuk ulang tahun IFGF Surabaya yang ke-30. Tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu begitu indah melalui gereja Tuhan. Kita bisa melihat generasi demi generasi boleh dibangkitkan dan setiap orang menghidupi panggilan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. So our life is not only to do what we want for ourselves. Seringkali kita mau pakai Tuhan untuk mengejar our own plan. Tapi God already has a plan for our lives and our job is to walk in His plan. Tugas kita adalah berjalan di dalam rencananya Tuhan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita dapat berjalan selaras. Alignment dibutuhkan. Bagaimana kita bisa align rencana kita dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan selaras dengan God's game plan. Saya senang kalau kita sama-sama pingin tahu. Karena kita bukan harus menemukan sampai mencari-cari. But just discover apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang pertama, saya mau kasih subtitlenya adalah Find Your Why. Cari tujuanmu. Nah, di mana tujuan itu? Kita lihat ke dalam apa yang Tuhan sudah store, sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tahukah seringkali kita baru bertanya why kepada Tuhan adalah ketika kita merasa kesakitan. Sifat dasar manusia, Anda tahu sendiri, dikala kita in pain, we question God. Lord, why this happened to me? Pada waktu kita kesakitan, kita mempertanyakan Tuhan. But in our pleasures, we ignore God. Ketika kita sedang bersenang-senang, kita melupakan Tuhan. Dan di dalam in our pursuit, di dalam pencarian kita tentang rencana, tentang arti hidup ini, seringkali we neglect God. Kita tidak menghiraukan Tuhan. Kita nggak masukkan Tuhan dalam perencanaan kita. Makanya di sini dikatakan, Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Yakobus mempertanyakan, what is life? Kamu bisa merencanakan semuanya. The problem bukan berarti kita nggak perlu merencanakan apa-apa di dalam kehidupan kita. Tapi di dalam perencanaan kita, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya Yakobus mengatakan, kamu nggak tahu apa yang terjadi. Kita bisa bikin plan. Berapa banyak di sini buat resolusi tahun 2020? Berapa banyak yang sudah tercapai 50%? Kalau Anda seperti saya, mungkin 20% aja nggak tercapai apa yang saya plan. Karena apa? Kejadian bulan Maret yang merubah dunia ini tidak masuk dalam perencanaan kita. Makanya kalau kita sampai kita itu nggak tahu, jangankan ngomong 3 bulan ke depan, besok aja yang akan terjadi, kita tuh nggak tahu. Bukan berarti kita nggak boleh merencanakan. Tapi apapun rencana kita, firman Tuhan di Amsal mengatakan, serahkan setiap rencanamu kepada Tuhan. Manusia bisa menimbang-nimbang, tapi Tuhan yang menentukan arah kehidupan kita. Serahkan kepada Dia, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena apakah arti hidup kita?
Karena kita bisa merencanakan segala sesuatu tapi tanpa Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi pertanyaan, apa arti hidup ini? What is the purpose? What is God's game plan di dalam kehidupan kita? Bukan nanti lu jauh di sana. Tapi pertanyaan kita saat ini, in this moment, what is God's purpose? What is God's plan in our life? Seringkali ini yang menjadi pertanyaan. Seringkali kita tanya waktu kita kesakitan, we question God. Pada waktu kita sedang dalam senang-senang, kita melupakan Dia. Tapi dalam perencanaan, we neglect God. Karena kita sedang mengejar arti hidup. Dan Yakobus mengingatkan kepada kita, why we are here. Kalau dikatakan di sini, hidupmu itu sama seperti uap. Pernah lihat uap? Kalau saya melihat air yang mendidih, uap itu sebentar saja. Nggak sampai 30 detik. Dan Tuhan menggambarkan, Yakobus mengatakan hidup manusia itu seperti uap di mata Tuhan. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Betapa kecilnya kalau kita ini menjalani kehidupan kita memakai your own agenda. That's why mengingatkan, kalau Anda dikasih kesempatan hidup ini sementara dibanding kekekalan. Pertanyaannya adalah, carilah tujuanmu. Find your why. Karena ketika kita mengetahui itu, kita tahu bagaimana kita menjalani. Kita tahu bagaimana apa yang penting di dalam kehidupan kita. Ada seorang anak muda, seorang gadis, dia tanya kepada orang tuanya, kepada mamanya, "Ma, bagaimana ya kita bisa melihat, meresponi apa yang ada terjadi di dalam dunia ini? Begitu banyak krisis yang terjadi di dalam dunia. Dan kita bisa melihat bagaimana kita bisa bertahan." Dan mamanya ini menjawab dengan bijak. Dia keluarkan tiga teko atau tiga mangkok di sana. Dan kemudian di mangkok itu masing-masing 1, 2, 3 diisi air yang mendidih. Dan dia taruh 3 hal di dalamnya di sana. Yang pertama dia taruh wortel. Wortel Anda tahu pertamanya keras dan susah untuk ditekuk-tekuk, itu wortel. Kemudian dia taruh telur di mangkok yang satunya. Kalau Anda tahu, telur itu fragile, tapi dalamnya liquid gitu ya. Dia memang sudah fragile, tapi di dalamnya liquid. Dan kemudian dia taruh kopi, dalam hal ini biji kopi di sana. Dan dia mulai berbicara. Dan anak ini tanya, "Ma, kenapa kok mama kasih contoh ini?" Dia kemudian mulai panasi. Air itu sampai mendidih. Dan kita tahu wortel awalnya keras gitu ya. Hanya kelinci yang suka makan wortel mentah gitu ya. Tapi setelah dia masuk di dalam boiling water, dan kemudian dia mulai lemah, dan kemudian dia lunak. Ya. Dan mamanya ini katakan, golongan yang pertama, ada orang ketika dia masuk dalam suatu krisis yang tadinya kelihatannya keras, yang tadinya kelihatannya secara luar very strong. When crisis happen, dia katakan waktu krisis datang, dia menjadi lemah dan dia menjadi sangat lunak, dia katakan. Kemudian dia masuk yang kedua, dia katakan, anak ini tambah tanya lagi, kenapa telur ini? Mamanya katakan telur ini luarnya memang dia agak keras, tapi fragile, dia gampang retak. Tapi di dalamnya sebenarnya liquid. Tapi ketika dia masuk boiling water, dia mengatakan di dalamnya ikut menjadi keras. Dalamnya ikut menjadi keras. Oh, oke. Dan kemudian dia masukkan kopi di dalam air yang mendidih. Dan dia melihat kopi ini ketika dia larut, dia merubah keadaan di dalam boiling water ini dan baunya harum. Dan kemudian mamanya ini bilang, "Nak, ada 3 tipe orang. Wortel yang tadinya keras, begitu menghadapi krisis, dia tiba-tiba kelihatan aslinya. Dia menjadi lemah dan gampang dikunyah gitu ya. Akhirnya kelihatan bahwa dia lemah. Tapi ada juga ya orang yang menghadapi krisis di dalam kehidupannya. Yang tadinya sebenarnya dia cuma fragile, memang tadinya fragile, tapi dalamnya sebenarnya liquid. Dalamnya sebenarnya soft di dalamnya. Hatinya itu lembut, dia katakan. Tapi begitu krisis menimpa kehidupannya, dia mulai mengeraskan, dia harden. Mungkin karena kepahitan, mungkin karena sakit hati, situasi membuat dia semakin keras di dalamnya. Tahukah Anda bahwa situasi hari-hari ini membuat orang semakin keras? Orang gampang tinggi tensinya, gitu ya. Hati mulai keras. Ada orang yang makin kepahitan, ada orang yang marah tapi frustasi, tapi nggak tahu harus marah dengan siapa. Tapi dia katakan, mamanya ini ngomong pada anaknya,
Kalau kita seperti kopi, lihat, ketika dia di dalam boiling water, aromanya makin keluar. Dan dia merubah apa yang tadinya ada sekelilingnya. Air itu kemudian mengikuti warna kopi ini, dan bau harum itu bisa dicium begitu banyak orang. Find your why in every crisis di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tahu rencana Tuhan, jangan tanya, Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. That's good untuk kita membuat perencanaan. Tapi bahkan di saat ini, right now, at the moment, mulai tanya kepada Tuhan, Tuhan, why aku boleh mengalami ini? Pertanyaannya bukan mengapa aku mengalami ini, tapi kita tanya pada Tuhan, Tuhan melalui semuanya ini, apa yang Engkau sedang persiapkan untuk aku menjadi di kemudian hari nanti? Apakah Anda mau jadi seperti wortel yang kelihatan lemah dan lembek? Apakah Anda mau seperti telur yang Anda makin mengeraskan hati, di dalamnya Anda makin keras, makin gak bisa dibentuk, dan makin gak mau belajar, gak bisa mengampuni, gak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain? Atau ketika panas itu menghimpit kehidupan kita, kita merubah keadaan sekitar kita, sekeliling kita melihat warna kita dan mencium aroma wangi dari kopi tersebut. Pilihan di tangan kita. Makanya di saat-saat ini, find your why artinya miliki hikmat. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11-12 mengatakan, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Selama kita hidup, hikmat ini kita perlukan. Ada yang bertanya, apa hubungannya antara wisdom and purpose? Wisdom diperlukan untuk kita bisa melihat tujuan saat ini kehidupan kita, bukan masa depan, tapi saat ini. Makanya dikatakan diperlukan hikmat, makanya perlu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, find your why di dalam kehidupan kita. Karena perlindungan dari hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wisdom is a protection. Dikatakan wisdom along with inheritance is a good and excellent advantage for those who see sun. Buat orang yang melihat matahari ini, wisdom is a protection. Tapi juga dikatakan wisdom shields and preserve. Jadi hikmat itu melindungi kita ketika kita menghadapi serangan dari luar ini. Ketika kita menghadapi badai kehidupan kita. Protection itu menjaga, melindungi. Kita perlu hikmat Tuhan untuk menghadapi new normal ini. Menghadapi apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi hikmat juga diperlukan sebagai preservation. Untuk preserve kehidupan kita. Menjaga karakter kita, menjaga integritas kita, menjaga manusia batiniah kita supaya nggak menjadi keras oleh karena keadaan, menjaga dari dalam, sehingga di dalam segala keadaan kita bisa menemukan tujuan Tuhan di dalam setiap kejadian yang menimpa hidup kita. Itu artinya kita berjalan in God's game plan. Karena kita tidak hidup untuk sementara di dunia ini. Bukan menang atau kalah. Tapi melalui setiap kemenangan dan kekalahan, Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan sedang mendewasakan hidup kita. We need God's wisdom to know God's purpose and God's game plan di dalam hidup kita. Sebagai protection dan untuk bisa preserve, menjaga kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita dari dalam. Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa if you know the why, you can live anyhow. Kalau engkau bisa tanya, mengerti mengapa engkau diizinkan Tuhan, apa yang Tuhan sedang persiapkan ketika engkau menghadapi apa yang engkau sedang hadapi hari ini, engkau akan gampang menjawab bagaimana engkau harus hidup. Dan engkau gampang menjawab apa yang penting. Dan engkau gampang untuk tahu kehendak rencana Tuhan at present time, at this moment, pada saat ini. Amin. So find your why. Nah, yang kedua adalah follow God's plan. Waduh, sesimpel itu ya. Iya, ikuti rencana Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan Yakobus mengatakan, kamu tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Kita nggak bahkan tahu apa arti hidup kita. Hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebenarnya yang harus kita berkata ialah jika Tuhan menghendakinya. Tahukah ada beberapa kepercayaan dan budaya tertentu
ketika berbicara apa-apa selalu mengatakan, jika Tuhan berkenan, besok kami akan mengadakan ini. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kita nggak harus ngomong bahwa oke, jika kita berkenan, besok kita jadi ngopi nggak? Ya kalau Tuhan berkenan kita akan ada di sana. Yes, right and no, tapi nggak usah segitunya lah gitu ya. Tapi intinya adalah ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, kita harus hidup follow God's plan. Kami akan berbuat ini dan kami akan berbuat itu. Tahukah Anda bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita hukum-hukumnya untuk protek kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, tapi tugas kita adalah hidup dalam takut akan Tuhan, berpegang pada values, apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Prinsip kita bukan prinsip dunia, tapi waktu kita mengelola kehidupan kita, pernikahan kita, bisnis kita, kemudian cara kita mendidik anak-anak kita, cara kita melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, let's follow God's plan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak bisa follow God's plan di dalam kehidupan kita, kita akan menyimpang dan hidup kita akan terjadi kompromi demi kompromi. Dari lubang yang kecil akan jadi lubang yang besar. Akhirnya kita tidak tahu bahwa kita udah pergi begitu jauh dari rencana Tuhan. Makanya dalam apapun yang kita lakukan, sertakan Dia, akui Dia dalam segala apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 6, ayat 5-6, mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Makanya God's game plan itu nggak bisa dimengerti dengan cara pandang kita. Karena kita terbatas. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita bisa merencanakannya bersama dengan Tuhan ketika kita bersandar pada pengertian yang dari Tuhan. Dan bukan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bahkan Tuhan mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, tahukah Anda? Ada suatu statement yang dikatakan 1 degree effect. Tahukah Anda ketika ada penyimpangan 1 derajat saja, ini saya tunjukkan gitu ya. Pesawat terbang bisa mendarat di tempat yang berbeda hanya ketika dalam flight plan. Tahukah Anda ada dalam dunia penerbangan ada yang namanya flight plan. Kenapa ini penting flight plan ini? Karena kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan. Bayangin kalau Anda di kursi cockpit seperti di gambar ini, apa yang di depan itu semua sama. Kalau kita di atas gitu ya, di 36.000 kaki di atas permukaan laut, yang kita lihat semua awan dan langit biru. Beda kalau kita agak siksak ketika kita di jalan raya, jalan di darat, naik mobil, mau naik sepeda motor atau naik sepeda sekalipun, kita masih bisa melihat kanan kiri ada apa. Tapi bayangkan kalau kita tanpa mengikuti flight plan, ketika pilot itu tidak mengikuti flight plan, atau disebut rencana penerbangan, ketika mereka menyimpang 1 derajat saja, dalam berapa lama mereka akan mendarat di tempat yang berbeda. Dan dikatakan di sini, setiap penyimpangan 1 derajat, 1 degree effect, setiap penyimpangan 1 derajat dalam 100 yard itu akan menyimpang 5,2 kaki. Ya, jadi 5,2 kaki ini kira-kira 1,5 meter. Nggak kelihatan tapi bisa dinotis lah, nggak besar gitu ya. Tapi dia katakan di sini, setelah 1 mile, 1,6 kilometer, kita akan menyimpang 92 feet, kira-kira 2,7 meter. Itu mulai akan terlihat penyimpangannya. Tapi dia katakan di sini, setelah terbang dari San Francisco ke LA, kalau kita mengalami penyimpangan 1 derajat, itu perbedaan airport dan tempat mendaratnya itu 6 miles. Ini hitungannya. Bahkan di sini dikatakan kalau kita sampai terbang dari San Francisco ke Washington DC itu kira-kira 6 jam perjalanan. Kita melenceng, pilotnya melenceng 1 derajat aja, itu bedanya 42 miles atau sekitar 60 kilometer. Tambah lama, tambah panjang. Dan dia mengatakan ketika kita keliling dunia, dikatakan di situ dari Washington DC, kalau kita mau muteri putaran bumi ini, waktu kita pertama kali terbang dari Washington DC, kalau ada penyimpangan 1 derajat,
itu menyimpangnya 435 miles, 600 km. Wah, itu dari kota mana ke kota mana. Gitu ya. Bahkan dikatakan kalau kita naik roket mau ke bulan, penyimpangan 1 derajat itu membuat kita mendarat 4.000 miles di tempat yang berbeda. Jadi kelihatannya kecil, kompromi demi kompromi. Bahkan dikatakan di sana kalau engkau mau ke planet yang berikutnya, dikatakan di situ engkau akan mendarat di tempat yang berbeda 4.750 kali jarak antara bumi dengan matahari. Can you imagine? Perhatikan kehidupan kita. Ketika kita berjalan pada pengertian kita sendiri, nggak berdasarkan firman Tuhan, setiap kompromi sedikit demi sedikit akan membuat kita jauh dari God's game plan dalam kehidupan kita. No wonder banyak orang nggak sadar, sudah nggak berasa lagi kalau hidupnya itu jauh dari Tuhan. Dia nggak sadar kalau hidupnya sudah berbelok. Makanya saatnya kita bisa kembali kepada Tuhan. Ketika kita nurut God's game plan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Follow God's plan. Terlalu jauh kita mencari arti kehidupan kita. Padahal arti kehidupan kita ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Dan begitu banyak anak-anak muda tanya kepada saya, Pastor, bagaimana aku cari tahu purpose kehidupanku? Apakah aku tahu jurusan apa yang benar, apa yang salah? Masa depanku 5 tahun, 10 tahun lagi. Bagaimana aku menikah dengan siapa? Bagaimana cara menentukan apakah aku dalam rencana Tuhan? Sama seperti kehidupan kita. Seringkali kita bertanya purpose Tuhan itu seperti jodoh dari Tuhan. Hanya satu dan jangan sampai meleset. Tapi saya mau katakan kata-kata ini. Rencana Tuhan ada di dalam firman-Nya. Selama kita berpegang pada firman-Nya, kita selalu ada di dalam rencananya. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? We don't know apa yang terjadi dalam bisnis kita. Tapi ketika kita menjalani rencana kita bawa dalam doa. Biarkan Tuhan berkenan. Yang kita cek adalah waktu kita melakukannya ini. Apakah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Terlalu banyak cerita. Kita mau menyimpang sedikit, kompromi kecil demi kecil. Tapi kompromi demi kompromi itu yang membawa kita semakin jauh dari desain Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pernikahan pun, dalam relationship pun, seringkali kita ikut Alkitab mah kuno, firman Tuhan, ngikuti omongan yang committed forever mah kuno, starting rate apalagi, udah ikut hangout berkali-kali juga nggak dapet. Yuk curi-curi kesempatan, kompromi sedikit, nggak ada yang salah dengan pergi ke tempat lain. Tapi kalau kita kompromi dengan dosa, setiap penyimpangan, walaupun itu kompromi kecil, tanpa sadar semakin lama membuat kita semakin jauh deviation kita dari rencana Tuhan. Be careful with the little things di dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan terletak di dalam firman-Nya. Selama kita hidup in God's plan, di dalam rencana, di dalam firman-Nya, kita akan selalu ada di dalam God's game plan, dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Dan ini yang terakhir yang saya mau katakan. Fear God. Jangan bosen-bosen untuk kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Saya nggak akan bahas apa yang sudah dikatakan minggu lalu. Tapi saya mau katakan takut akan Tuhan dari perspektif Yakobus 4 ayat 16. Dikatakan hari-hari ini orang bermegah akan hal yang salah. Kalau Anda baca konteksnya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 10, dia mengatakan akar semua permasalahan di dunia ini adalah keinginan, iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu orang bertikai di dalam kehidupannya. Oleh karena itu orang tidak lagi mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu orang menjadi congkak, menjadi sombong oleh karena kekuatannya sendiri. Makanya solusinya adalah takut akan Tuhan dan kemudian lawanlah si iblis. Dia akan lari daripada kehidupan kita. Itu kuncinya. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Nah, seringkali lawan dari takut akan Tuhan ini adalah benar-benar kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa engkau dalam congkakmu, engkau bermegah pada kemegahan yang salah. Apa contohnya? Dalam kehidupan kita seringkali kita mencari applause from man. Yang kita cari bukan approval from God. Pernah kita fokus kita karena nggak takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan termasuk dalam pelayanan kita. Yang kita kejar adalah tepuk tangan dari manusia.
yang kita cari. Nggak ada yang salah, saya akan menghormati, saya akan menghargai setiap orang yang melayani Tuhan. Tapi kalau itu yang kita kejar, dalam hidup kita mengejar, woi followersnya banyak, woi mobilnya baru, woi bajunya baru, woi apanya semua baru. Kalau yang kejar applause of man dan bukan approval from God, be careful, kita bisa menyimpang dari God's plan. Karena kita nggak lagi takut akan Tuhan, karena kita mengejar hal yang salah. Seringkali apa? Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak lagi value otentisitas dalam kehidupan kita. Kita hanya menghargai accomplishment. Makanya no wonder orang ingin berhasil, sukses dalam kehidupannya. Karena accomplishment itu selalu dinilai oleh manusia. Masalahnya ketika Anda berhasil, apakah itu otentik hasil dari diri Anda sendiri? Karena Anda hidup dalam jalan Tuhan atau karena Anda melakukan hal kompromi demi kompromi. That's why ketika kita takut akan Tuhan, yang kita kejar adalah approval from God, not applause from man. Yang kita value, yang kita hargai adalah keotentikan. Bagaimana desain Tuhan, rencana Tuhan, cita-cita yang dari Tuhan itu. Kita menemukan, discover jati diri kita di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang otentik daripada sekedar accomplishment atau mengejar apa yang orang lain ingin. Orang lain ada, kita pingin. Orang lain punya, kita pingin punya. Takut akan Tuhan adalah punya prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Prioritas bahwa Tuhan yang terutama dan utama. Kita menyisihkan waktu buat Tuhan, bukan menyisakan waktu buat Tuhan. Dalam ibadah kita ambil waktu. Seringkali kita punya prioritas demi prioritas yang semuanya penting. Tanpa sadar kita nggak punya prioritas menempatkan Tuhan. Makanya dalam segala hal, dalam waktu aja kita menyisakan bukan menyisihkan. Nggak heran dalam hal keuangan kita nantinya juga menyisakan bukan menyisihkan untuk Tuhan. Dalam hal memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita memberikan yang sisa-sisa bukan yang pertama. Makanya clear priority. Ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghargai apa yang kita lakukan. Yes, Tuhan Yesus Allah yang Maha Kasih. Tapi dia juga Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Hidup dalam takut akan Tuhan. Karena when you realize God's purpose for your life is not just about you, He will use you in a mighty way. Sama seperti tadi, biji kopi itu atau kopi tadi. Atau kalau kita bisa semacam teh celup, semakin dipanasi, semakin masuk dalam air yang panas, dia akan memberikan warna lain di dalam dunianya. Bahkan bau harumnya bisa dinikmati orang banyak. Ketika kita takut akan Tuhan, kita punya clear priority dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat hal-hal yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Why? Because we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Dia punya rencana. Dia punya rencana. Yes, dia punya rencana dalam kehidupan Anda. Anda muda, Anda masih remaja, Anda profesional muda, Anda sudah menikah, bahkan Anda di usia emas sekalipun. Setiap dari kita, Tuhan punya rencana. Tuhan punya game plan dalam kehidupan Anda. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Karena Tuhan sudah menyiapkan, temukan panggilan God's game plan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Alignment to God's game plan. Temukan tujuan hidupmu. Ikuti rencana Tuhan di dalam hidupmu. Dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Amin. Hari ini saya percaya firman Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita hari ini. Hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin berdoa buat setiap kita yang ada di tempat ini. Mungkin di antara hidup kita masih banyak yang bingung dan berkata, Tuhan, apa rencanamu di dalam kehidupanku? Atau mungkin dalam kehidupan Anda kenal Tuhan, tapi Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu yang pertama, saya mengatakan, sebelum kita align kehidupan kita dengan kehidupan Tuhan, kalau engkau belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk, menjadi Tuhan yang berdaulat, bertahta dalam kehidupanmu. Yang pertama, saya ingin berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda. Bapak, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap tangan yang ditaruh di dada. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sudah mendengar janji firman-Mu mengenai rencana-Mu. Hari ini, aku mengaku
aku orang berdosa. Aku menyimpang dari rencanamu. Terimalah, aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bertahtalah dalam kehidupanku. Mulai hari ini, surga di depan, salib di belakang, di dalam nama Tuhan Yesus. Congratulations buat Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, saya mau tanya, berapa banyak di antara Anda yang hari ini masih bergumul? Engkau tahu tentang rencana Tuhan, tapi engkau mau lebih jelas lagi mengerti your why in present moment hari ini. Saya ingin berdoa, taruh tanganmu di dada. Tuhan yang berdoa, Tuhan, buat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada atau diangkat tangannya hari ini. Tuhan, Kau bertahta dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan kehidupan-Mu, Tuhan, supaya kami menemukan rencana-Mu di dalam situasi yang kami hadapi. Mungkin ada yang sakit hari ini, ada yang mengalami beban berat berputus asa. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Tuhan segala Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan, kalau Anda bersama keluarga, mari siapkan anggur dan roti perjamuan kudus yang telah disiapkan. Tahukah Anda malam pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Buat-buatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang tercurah bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan, kau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh roti dan anggur yang ada. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, mulai doakan. Suami istri, engkau mulai berdoa. Kalau engkau ada anak-anak berkumpul, kepala keluarga, pria, husband, suami, engkau yang menjadi kepala keluarga, engkau berdoa buat seluruh keluargamu. Kalau engkau single parent, berdoa untuk seluruh keluargamu hari ini. Biarlah rencana Tuhan yang indah, bila setiap hidup kita boleh hidup dalam God's game plan, bukan our own plan. Bapak berdoa keluarga demi keluarga Tuhan. Tuhan yang percaya Tuhan, generasi demi generasi mereka akan melihat Tuhan rencanamu yang indah. Mereka menemukan panggilanmu Tuhan. Bahkan kami yang masih single saat ini Tuhan, sedang mencari jati diri kami, purpose, arti kehidupan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengisi kehidupan kami, memberikan arti di dalam kehidupan kami. Saya mengucap syukur Bapa, terima kasih. Ambil waktu untuk berdoa satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau dalam doamu berkata, Tuhan taruh aku dalam pusat kehendak-Mu. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Bapa terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan padamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. See you next Sunday. See you di iCare masing-masing. God bless you.